Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi ya bosku. Salam sejahtera buat bosku dan sehat selalu, dan semoga dilimpahkan rezekinya dan diberi keberkahan ya. Oke bos, mohon maaf ya untuk akhir-akhir ini jarang upload ya. Lama nggak upload dikarenakan agak sibuk bosku ya, agak sibuk mengerjakan pesanan mesin tetas ya. Oke, dan untuk video yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan bahas untuk mengenai pertanyaan dari sahabat belajar ternak yang bertanya seperti ini bos ya, yang berkomentar seperti ini. Apa betul indukan jumbo telur entok lebih sedikit kalah banyak sama entok lokal? Maksudnya mungkin gini, apa betul indukan entok jumbo itu telurnya lebih sedikit dibandingkan sama entok lokal? Maksudnya gitu paling bos ya. Oke bosku ya, jadi akan saya bahas pertanyaan ini sesuai pengalaman yang saya alami selama ini ya. Oke, yang pertama ya, dulu saya itu memang pernah beli entok jumbo ya. Pertama beli entok jumbo itu produksinya itu memang sedikit yang pertama dulu ya. Udah produksinya sedikit, telurnya itu infertil semua bos ya. Telurnya infertil semua, nggak ada nyawanya. Nah, itu dulu saya beli indukan sepasang ya, cuma bertelur sedikit dan telurnya infertil semua. Udah 2 kali produksi di kandang saya tetap saja seperti itu. Itu pas awal-awalan beli entok jumbo dulu saya seperti itu bos ya. Nah, dan lalu indukan itu enggak saya teruskan karena 2 kali produksi sudah gagal ya. Itu akhirnya saya sembelih, saya rica-rica ya. Dan mungkin dulu yang jual indukan yang saya beli itu pun sebenarnya mungkin sudah tahu ya. Mungkin dijual ya karena produksinya buruk itu. Tapi ya sudah lah ya, mungkin belum rezeki gitu aja ya. Nah, lalu setelah itu saya beli minti ya. Saya nggak beli indukan, saya beli minti jumbo ya. Terus saya besarkan ya. Saya besarkan hingga jadi indukan. Dan itu setelah sudah produksi, dan alhamdulillah produksinya itu bagus, maksudnya bagus, bertelurnya ya rata-rata seperti entok umumnya ya, yaitu antara 13 sampai 15 ke atas ya. Dan fertilitasnya juga bagus, sama seperti entok lokal ataupun rambon ya. Nah, setelah itu entok jumbo saya mulai berkembang, mulai diambil banyak orang juga. Terus saya coba datangkan lagi indukan dari Blitar langsung, dan hasilnya juga bagus, fertilitasnya bagus, produksinya bagus intinya. Jadi kesimpulannya gini bos, menurut pengalaman saya ya, kalau soal masalah telur sedikit atau banyak itu bukan dari suatu genetik jenis ya. Kalau masalah sedikit banyaknya bukan dari suatu genetik jenis. Jadi itu lebihnya itu ke karakter entok itu sendiri ya. Dan faktor yang pertama untuk masalah produksi sedikit atau banyaknya yang infertil, telur yang infertil itu memang dari sang jantannya ya. Karena ya dulu itu memang saya anggap itu ya dari sang jantannya. Yang pertama beli entok jumbo infertil semua telurnya itu, yaitu ya dari sang jantannya yang pertama ya. Yang harus diperhatikan itu. Terus yang kedua itu masalah pemberian pakan. Nah, ini juga sangat pengaruh sekali untuk pemberian pakan itu bos ya. Untuk masalah produksi, pemberian pakan ini sangat penting sekali. Entok bisa bertelur banyak atau sedikit itu juga bisa pengaruh dari pemberian pakannya ya. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan untuk masalah entok supaya telurnya itu enggak sedikit dan juga banyak yang infertil, itu yang pertama adalah sang jantan, yang kedua adalah pemberian pakannya ya. Dan ini sudah sering saya ulas di video-video sebelumnya ya. Kalau kita sudah memberikan pakan yang sesuai anjuran ya, intinya yang bagus lah ya, yang di video sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Kalau pakan kita sudah bagus kok masih telurnya sedikit dan banyak yang infertil juga, itu bisa dipastikan jantannya yang bermasalah ya. Kalau telurnya masih banyak infertil,
terus cuma sedikit, itu bisa dipastikan pejantannya yang bermasalah. Terus yang faktor ketiga kemungkinan besarnya dari perbandingan ya, dari perbandingan jantan dan betinanya mungkin itu terlalu banyak ya. Misal satu jantan dibanding dengan lebih dari 10 betina, itu juga bisa memengaruhi cuma bertelur sedikit dan juga banyak telur yang infertil ya. Jadi perbandingan yang bagus berapa? Perbandingan yang bagus itu kalau dierami secara alami ya. Kalau dierami secara alami itu bisa 1:8 hingga maksimal 1:10 ya. Itu maksudnya yang dierami secara alami kan gini bos ya. Biasanya entok itu nggak bisa bertelur secara bebarengan semua. Misal satu jantan 10 betina, 10 betina itu bertelur bareng semua, itu nggak bisa. Pasti apa ya, berselang lah, intinya berselang ya, bergantian. Misal sebagian, misal 5 ekor bertelur, yang lain proses perkawinan. Terus yang 5 ekor yang sudah mengeram dan menetaskan, biasanya yang 5 ekor lagi proses bertelur dan mengerami. Biasanya seperti itu pas ya. Dan kalau ditetaskan di mesin tetas, itu perbandingan yang bagus 1:5 saja ya. 1:5 atau 1:4 ya. Jangan lebih 1:5 lah ya. Kalau lebih dari 1:5, kalau ditetaskan di mesin tetas, itu nanti proses perkawinannya ya, proses pembuahannya tidak bisa merata dengan sempurna, tidak bisa merata dengan baik ya. Intinya nanti jadinya produksinya itu nggak bisa maksimal. Jadi seperti itu bos ya. Karena kalau ditetaskan di mesin tetas itu kan tanpa proses pengeraman bos. Jadi proses perkawinan itu terus berlanjut. Jadi seperti itu. Jantannya nggak kuat kalau dikasih lebih dari 5 babon ya. Jadi maksimal 5 babon saja kalau ditetaskan di mesin tetas. Kalau dierami secara alami itu bisa 1:8 hingga maksimal 1:10 ya. Ini hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi ada 3 faktor penyebab telur entok itu sedikit ya. Ya, satu dari karakter sang jantannya atau kualitas sang jantan yang memang buruk ya. Hasil pembuahan sang jantan itu memang buruk. Dan yang kedua dari pemberian pakan. Yang ketiga baru yaitu perbandingan ya, perbandingan antara jantan dan betina ya. Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan untuk masalah produksi ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau masalah jenis, soal jenis itu nggak pengaruh. Jadi nggak pengaruh entok jumbo itu lebih intinya lebih berdominan bertelur sedikit, itu enggak ya. Jadi entok jumbo itu enggak harus dominan telurnya lebih sedikit jika dibandingkan lokal maupun entok Rambon, enggak seperti itu bos ya. Jadi untuk masalah jenis itu enggak terlalu pengaruh bagi saya ya. Yang paling pengaruh adalah 3 hal tadi yang harus diperhatikan ya. Oke, jadi sudah paham ya bosku ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, dan terus ikuti channel Belajar Ternak dengan bunyikan tanda loncengnya ya. Salam sejahtera buat bosku semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.